sistem jemput ini tidak berlaku bagi ASN. Perumda ini apa sih? Nggak mungkin dong sekedar jualan tiket. Gitu. Karena konsumen ini kan kita tidak bisa mengarahkan. Kalau mereka merasa nyaman di situ, maka dia akan memilih di situ. Dan itu menampung 140 produk UMKM. Keren, Nah, yang sekarang itu yang diberlakukan adalah G2G, government to government, dan B2B, business to business. Nah, kalau Obesitas, obrolan santai berkualitas. Halo 5. Dan narasumber kali ini adalah seorang Direktur Perusahaan Daerah Kota Bima, Rangga Babuju. Terima kasih Bang ya, sudah menyempatkan waktu hadir di layar kaca Halo Bima. Nah, Sobat Halo Bima, sebelum kita jauh membahas tentang apa Perumda, tentang apa inovasi kedepannya, saya sendiri Bang penasaran ini. ya. Nama Anda kan Julhaidin. Ya. Jadi teman-teman, nama Bung Rangga ini Julhaidin. Kenapa kok Rangga Babuju? Awalnya gimana? Ada kan penyanyi nama panggung, penulis nama pena. Kalau Bang sendiri nama apa Rangga Babuju itu? Iya, sebenarnya nama Rangga Babuju ini kan dulunya Rangga, dan itu awalnya waktu ke Makassar itu sendiri. Nah kan waktu mau nyampe ini kan Makassar ini tanah yang asing dan tidak pernah saya injak sebenarnya. Jadi ya dari ketakutan itu kemudian muncul saya harus punya simbol nih. Oh, simbol. Karena kalau kenapa-kenapa jadi orang mengenal simbol itu identik dengan Bima misalnya. Oh gitu. Nah, ya. itulah awalnya sebenarnya. Jadi dari Rangga itu muncul dari diri sendiri. Untuk memberikan identitas bahwa saya Bima gitu ya. Ya seperti itulah ya. Rangga Kenapa gitu. Rangga Babuju karena mungkin salah satu pendiri Babuju komunitas ya. Iya. Tapi nanti kita nggak bahas Babuju ke depan. Bapak udah lebih kenal banyak dengan Babuju. Jadi gini, Rangga itu juga mencerminkan keberanian. Oke. Ya, kalau dari Bima, Rangga itu keberani dan tegas gitu. Nah, kita ambil sisi beraninya, termasuk dengan Anda saat ini kan berani mengambil resiko menjadi seorang Direktur Perusahaan Daerah Kota Bima, Perumda Bima Aneka. Nah, Perumda ini pertama kali belum punya kantor dulu kan, belum punya karyawan. Apa yang membuat Anda berani ngambil sikap ini gitu loh? Iya, awalnya saya hanya ikut tes untuk seleksi Perumda itu. Lalu kemudian pada saat ikut tes itu ya belum ada terbesit, yang penting ikut saja lah. Profesional ya? Ya, sangat profesional, mulai dari pemberkasan, administrasi, hingga seleksi wawancara gitu. Dan sebenarnya saya tidak yakin bahwa saya akan terpilih, itu tidak yakin, karena dilihat dari performance. Tapi kalau kinerja secara profesionality, kaitan dengan membangun perusahaan atau bekerja di perusahaan, ya saya belum punya pengalaman itu. Tapi di pemberdayaan, memanage SDM, iya. Tapi kalau di perusahaan enggak. Tapi kemudian tiba-tiba dengan nilai dan lain sebagainya yang oleh tim seleksi waktu itu, saya dinilai 81 waktu itu, dan itu tertinggi, dan keluarlah nama di Oktober itu. Dari situ saya kemudian bertanya kepada keluarga, kemudian berkonsultasi kepada banyak pihak, dan hampir semua menyatakan ayo, bismillah. Ya sudah, bismillah. Oke, ya. Berarti dengan bismillah itu membuat keyakinan Bang Rangga, oke lah, inilah jalan untuk membangun daerah mungkin gitu ya. Iya, karena saya pikir amanah itu tidak mudah didapat. Dan amanah itu adalah dan harus dijaga, karena itu tidak bisa diukur dengan apapun, dan itu menjadi sebuah kepercayaan yang kemudian saya harus pegang teguh. Seperti itulah kira-kira. Perumda Bima Aneka ini mulai launching mungkin ya, diresmikan bulan berapa? April ya kalau nggak salah. Ya, Maret 2021. Kemudian perapihan administrasi dan lain-lain. Kemudian kemarin terakhir baru melaunching satu produk inovasi, yaitu tiketing. Ya. Nah ini juga ya Sobat Halo Bima, heboh sekali di jagat media sosial, khususnya Facebook di Bima ini,
bahwa Perumda, perusahaan daerah yang dibiayai oleh negara, menjual tiket. Nah, ada anggapan bahwa akan mematikan usaha-usaha tiket yang sudah ada, dan juga karena ada juga antarjemput fasilitasnya tadi kita baca, itu juga pengusaha-pengusaha taksi, Grab itu khawatir ini akan mati. Oke. Nah, apa pertimbangan Bung Rangga sehingga inovasi pertama yang dihadirkan oleh Perumda ini tiketing ini? Oke. Sebenarnya di tahun 2021 ini kami memang dilantik di Maret, 15 Maret 2021, dan kami baru melakukan rekrutmen tenaga kerja itu di April, rapat-rapat karena harus sesuai dengan prosedural karena ini pemerintah punya. Lalu kemudian Mei sudah ada nama-namanya, lalu kemudian per 1 Juni mereka secara legal standing itu sudah bekerja. Selama 1 bulan, selama Juni, itu kami memang harus merapikan banyak sekali administrasi, termasuk membenahi kaitan dengan keuangan, kaitan dengan SOP, kemudian tata kelola, kemudian pengelolaan beberapa barang yang disebut aset oleh pemerintah kepada kami. Nah, kemudian kaitan dengan tiketing. Kenapa kemudian tiketing ini diluncurkan di awal dari 4 unit program? Oke, nanti kita bahas pada ini. Nah, kenapa di awal? Karena begini, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah ini kan kebanyakan keluar daerah ini lumayan nih, meskipun memang direfocusing untuk SPPD-nya. Lalu kemudian oleh banyak ASN, kami menerima banyak sekali masukan OPD terkait bahwa perjalanan dinas kawan-kawan ASN ini di Kota Bima ini, dia ngutang di awal. Oh gitu. Jadi ngutang misalnya beli tiket. Nah itu kan harus diutangi dulu oleh petugas perjalanan dinas ini, ASN yang ditugaskan keluar daerah, lalu kan nanti akan dibayar sepulang. Nah sementara pandemi gini, kita semua sama-sama paham bagaimana ekonomi ini berjalan tidak seperti normal, seperti sedia kala. Sehingga oleh kami di Perumda mencoba menengahi ini dengan memfasilitasi bahwa kami yang akan melakukan menalangi dulu gitu. Memang di situ ada margin, tapi margin ini pun tidak signifikan, artinya margin keuntungan itu hanya jasa dan tertera di tiket. Lalu kemudian ini kan perjalanan dinas lumayan banyak. Lalu kemudian kami ambil perjalanan dinas itu rencananya karena ini menjadi bagian unit usaha yang kemudian ditandatangani juga oleh berbagai pihak yang terkait. Lalu kemudian kenapa harus ada sistem jemput misalnya? Nah, sistem jemput ini tidak berlaku bagi ASN. Jadi berlaku bagi umum jika memilih tiketnya di kami gitu. Karena konsumen ini kan kita tidak bisa mengarahkan. Kalau mereka merasa nyaman di situ, maka dia akan memilih di situ. Oh, ini kalau persaingan sehat sekali ya? Persaingan sehat, dan ini kami munculkan sebagai alternatif saja. Alternatif. Karena begini, banyak di data penerbangan yang kami dapatkan di Bandara Bima itu bahwa hampir 6% penumpang pagi gagal terbang karena telat nyampe. Belum check-in-nya, belum ini itunya, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya ini kebanyakan kami inisiatif ini untuk pagi. Nah, penjemputan itu pun kami tawarkan, apakah Bapak ingin juga ingin mendapatkan armada itu penjemputan atau tidak. Nah, kalau tidak ya enggak. Tapi kalau iya, setidaknya bagi warga Kota Bima kami ikut membantu di situ, meskipun kami tidak mengambil margin. Lalu armada mana yang dipakai? Nah, ini bagi warga Kota Bima yang punya armada unit misalnya boleh mendaftarkan ke kami, dan Anda tidak perlu kemana-mana, cukup duduk di rumah lalu kemudian mendapatkan invoice notifikasi Anda mau ambil apa tidak. Nah, kalau mau ambil silakan klik, nanti kami akan di admin itu akan memasukkan, menginput itu untuk penjemputannya. Tapi kalau tidak ya enggak. Langsung dicheck-in-kan oleh Perumda. Jadi itu ya teman-teman netizen khususnya yang kemarin banyak memberikan protes, mungkin ini klarifikasinya bahwa bukan sekedar menjual tiket, tapi menjual ide dan menjawab permasalahan yang ada. Jadi memang kalau kita netizen ini biasa, maha benar ya. Lalu kami juga tidak hanya check-in lalu kemudian mengantar, tapi ada semacam merchandise ya, oleh khas Bima ya, yang memang kami siapkan di
Ya di Perumda. Nanti kan jadi penumpang itu dari tempatnya, dari kediamannya dalam kota ini, lalu kemudian menuju bandara itu kan pasti singgah nih. Pasti singgah di kawasan Pluit, lalu kemudian memang kami arahkan supirnya untuk masuk selama 10 menit saja. Mereka akan melihat bagaimana toko oleh-oleh ini atau yang kami sebut sebagai etalase BUMD ini. Lalu di situ kami siapkan memang souvenir itu untuk mereka yang memang kami produksi dan diproduksi oleh UMKM. UMKM Bima. Ya. Oke. 1 minggu ke depan kita akan launching yang namanya etalase BUMD dan itu menampung 140 produk UMKM Keren, ya. sekota Bima. Syaratnya apa nih untuk UMKM yang mau dipajang di etalase BUMD ini? Ya sesuai dengan sesuai dengan arahan pemerintah yang jelaskan dia harus berlegalitas gitu. Oke. Minimal oke lah legalitas produk, tapi setidaknya legalitas usahanya. Oke. Jadi UMKM itu ada siupnya misalnya kan, ada mungkin produknya Ya, cukup perizinan PIRT-nya gitu. Intinya teman-teman kalau ada produk UMKM untuk info lebih jelasnya silakan datang ke kantor Perumda ya di kawasan Pluit Kota Bima. Jadi Bang, tadi tiket kita bahas juga Perumda ini goalsnya pemerintah ini mendirikan Perumda ini apa sih? Nggak mungkin dong sekedar jualan tiket gitu kan. Nah sebenarnya ada di balik itu semua apa sih tujuan dari pemerintah yang membentuk perusahaan daerah ini? Iya. Kami telah membaca yang namanya Permendagri 118, lalu kemudian PP 74, PP 95, 59, saya lupa. Sekarang itu Indonesia itu nggak bisa lagi pemerintah berbisnis. Jadi G2B itu nggak bisa. Government to business itu sudah nggak bisa. Nanti akan menjadi temuan. Iya. Nah yang sekarang itu yang diberlakukan adalah G2G, government to government, dan B2B, business to business. Nah kalau pemerintah misalnya ingin mendorong peningkatan PAD dan lain sebagainya, salah satu jalan adalah membentuk sayap, namanya Perumda. Jadi goalannya adalah begini. Misalnya, pemerintah Kota Bima ini kan punya RPH, rumah potong hewan. Nah, rumah potong hewan, punya cold storage, punya pabrik es, punya BBI, balai benih ikan misalnya kan, atau mungkin unit-unit usaha lain yang memang di bawah naungan OPD. Nah, ke depan ini, setelah fungsional ini diterapkan, diimplementasikan, maka dia tidak bisa lagi berbisnis. Dia harus menyerahkan ini ke perusahaan daerah untuk dikelola. Seperti itu secara teknisnya. Sehingga ini menjemput itu, mengamankan aset. Nah, bagaimana dengan anggapan-anggapan bahwa nanti Perumda ini dikhawatirkan oleh UMKM-UMKM ini akan memonopoli penjualan di kalangan lokal Bima ini? Enggak lah. Enggak ya? Enggak sampai sejauh itulah. Enggak lah. Karena yang pertama begini, fungsi kami ini ada 3. Yang pertama adalah memfasilitasi. Jadi misalnya begini, ada nih kawan-kawan yang mau bikin kayak kemasan aluminium foil, kemudian kemasan kotak begini, kami fasilitasi dengan harga modal. Artinya begini, kalau misalnya teman-teman beli di luar ini dengan harga 2.000, kan kami juga menjual dengan harga 2.000. Maksudnya seperti itu memfasilitasi kan. Lalu kemudian fungsi lain memfasilitasi termasuk tadi 145 140 UMKM. Jadi produknya kami fasilitasi di sini karena ada sistem, kami punya sistem online kerjasama Perumdas Indonesia. Jadi nanti Perumdas Indonesia bisa melihat gitu tuh, bisa melihat di mana ada barang, produk apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian selain offline ya, lalu kemudian yang kedua kami ini diberi kewenangan untuk berbisnis. Contoh berbisnis itu begini, kayak tadi, siapa sih yang bisa membatasi online ticketing misalnya dengan Traveloka dan lain sebagainya. Nah harapannya adalah uang daerah itu tetap kembali ke daerah, mutar di sini mutarnya ke sini. Meskipun memang ada margin, tapi tidak signifikan lah. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kami ini ditugaskan atau diberi fungsi untuk melakukan pendampingan. Misalnya ada produk yang memang kayak kita nih, mete misalnya. Mete, jambu mente, biji mete gitu kan. Nah, ini kan lagi in nih. Lagi in di luar daerah ini, lagi di Jawa lagi in, di Kalimantan lagi in. Nah, kita punya. Nah kita coba lakukan pendampingan agar ini layak untuk dijual keluar. Kemasannya dan cara ini ya. Iya. Nah yang kayak tadi kaitan dengan misalnya profit oriented ya kayak tadi RPH nggak boleh. Pemerintah langsung bekerja sama dengan PT atau swasta atau apalah namanya. Singkatnya berarti Perumda ini sangat tidak mungkin akan memonopoli di semua. Enggak lah monopoli nanti ya. Iya. Oke. Dan
terakhir lah, Bung Rangga dulu pernah bertweet ini banyak sekali nih isu-isu miring datang. Ya. Dividen apa ya istilahnya 1M Ya. untuk tahun itu. Sedangkan Perumda ini sudah berjalan 6 bulan nih kalau Betul. hitung 2021 ini. Ya kan nggak segampang jualan ketimun gitu ya. Betul. Nggak segampang jualan sayur gitu. Ya. Itu gimana nanti untuk mengantisipasi itu? Iya, memang ada pernyataan saya yang menyatakan bahwa kami akan bisa memberikan dividen senilai sebesar 1 miliar kepada kota, gitu kan. Nah, waktu itu pernyataan saya itu adalah ketika belum diganggunya oleh refocusing, belum diganggunya modal setor pemerintah daerah senilai 4 miliar kepada Perumda kaitan dalam membangun ini. Nah, lalu kemudian tiba-tiba beberapa minggu kemudian ketika refocusing dilakukan, maka kami dipotong nih jadi 2 miliar. Nah, 2 miliar ini karena ini awal gitu kan, karena ini awal, saya pikirnya 2 miliar ini ya udahlah gaji operasional, infrastruktur dan lain sebagainya. 2 miliar ini kita dorong nih untuk modal gitu loh. Nah, tapi ternyata hanya 2 miliar dikasih. Nah, 2 miliar ini kami harus juga maklumi karena memang pandemik ini membuat semua kita ini kemudian harus harus memang kerja ekstra gitu, kerja ekstra. Lalu kemudian dari 2 miliar inilah yang kemudian kami olah, kami kelola, lalu kemudian setidaknya dividen itu mungkin tidak sampai 1M menjadi target, tapi setidaknya akan tetap ada, meskipun ini di awal gitu, seperti Jadi itu. ini kan juga mengklarifikasi ya bahwa memang di luar dugaan ya, Iya. memang sudah merencanakan, tapi ternyata ya mau gimana, udah dipotong, refocusing. Iya, 2 miliar, 50% masalah yang dipotong. Kita selalu mendukung Perumda supaya bisa mengembangkan perekonomian di Kota Bima sehingga sesuai dengan visi misi juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima kita ingin membuka 10.000 lapangan pekerja dan pemberdayaan UMKM. Tadi saya sudah bilang terakhir, padahal saya penasaran, Bang. Kemarin ada yang posting Ya. nama Anda itu masuk dalam 7 orang yang yang digadang-gadang ikut wali kota 2024. Gimana Bang? Tanggapan singkat aja Bang. Kalau saya sih sederhana, yang berpolitik akan susah untuk bekerja di ekonomi, berkarya di ekonomi. Yang berkarya di ekonomi memang akan berat di politik karena salah satunya pasti akan dikorbankan. Kata-katanya tadi ikut Perumda karena amanat. Ya. Nah, Nanti kalau ini bisa amanat. ini soal passion, Pak. Passion saya di ekonomi pemberdayaan udah selesai. Oke, deh. Politik, saya nggak paham. Saya nggak paham politik. Nantilah. Kita lihat lagi nantilah. Oke, Oke. terima kasih Bung Rangga ya. Oke, Nanti makasih, kita Mas Agil. ada lagi obesitas selanjutnya. Banyak yang kita mau bahas tentang perjalanan Bang Rangga juga. Ini kan kita baru bahas apa namanya? Perumda aja. Perumdanya. Oke, terima kasih. Boleh. Itu dia teman-teman Halo Bima. Jangan lupa ikuti fanpage Halo Bima TV dan YouTube Halo Bima. Halo Bima dari Bima untuk Indonesia.